Halo, selamat sore teman-teman trader Bitcoin. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Bimar Pradana yang akan nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market Bitcoin untuk 1 minggu ke depan ya. Pengalaman trading saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, berawal dari trading forex di tahun 2010. Kemudian di sekitar tahun 2019, saya mulai mengamati pergerakan harga Bitcoin dan juga gold. Dan saya juga udah punya sertifikat wakil penasehat berjangka dari Bapepti. Untuk sertifikatnya bisa kalian lihat di layar ya. Nah, di channel YouTube Sinergi Research ini, saya yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading di futures. Harapannya semoga teman-teman bisa dapetin insight market yang akurat dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune ya. Nah, sekarang mari kita langsung masuk ke chart Bitcoin. Kita akan cek bareng-bareng kira-kira peluang apa yang bisa kita manfaatkan di market Bitcoin minggu ini. Tapi sebelum itu, kita coba review dulu ya video mapping dan analisa Bitcoin yang sudah kita buat di hari Senin minggu lalu pada tanggal 3 Agustus. Nah, teman-teman, waktu saya buat video analisa dan mapping Bitcoin di minggu lalu ya, di hari Senin, itu harga Bitcoin masih ada di sini ya. Jadi buat teman-teman yang mau cari peluang entry buy bisa di demand area yang bawah ini, atau buat teman-teman yang mau cari peluang entry sell bisa di supply area yang di atas ini ya teman-teman. Dan analisa kita masih bekerja dengan cukup baik ya teman-teman, bahwa ketika harga naik memasuki supply area ini, harga sempat terpantul-pantul turun ya teman-teman. Contohnya ketika harga di sini $65.000. Contohnya ketika harga naik dan memasuki supply area di sini di sekitaran $65.000, harga sempat memantul turun sampai level terendahnya di kisaran $64.100 ya teman-teman. Dan ini ketika harga bergerak naik lagi mendekati upper supply area ini di $65.300, harga sempat terpantul turun lagi ke bawah di $64.500 ya. Semoga mungkin teman-teman ada yang entry di supply area ini yang scalpingan, semoga semuanya berakhir dengan profit ya. Nah, bagaimana untuk analisa Bitcoin untuk 1 minggu ke depan? Pertama-tama mari kita lihat Bitcoin dari time frame H4 dulu ya teman-teman. Kalau kita lihat di time frame H4 ini, struktur market Bitcoin ya di time frame H4 ini masih cenderung bullish ya teman-teman, dan belum terbentuk struktur market yang bearish ya teman-teman di time frame H4 ini. Ini artinya bahwa market saat ini masih didominasi oleh buyer ya teman-teman. Tapi di sini saya gambar untuk trendline naik ya di time frame H4, dan sepertinya tadi sudah mulai di break ya di sini teman-teman. Cuman harga Bitcoin sempat naik di candle selanjutnya ya untuk retest, tapi di sini diturunin lagi, dan di next candle H4 ternyata harga masih mencoba untuk bergerak naik lagi ya teman-teman. Nah, ini perlu kita perhatikan candle yang lagi running ini. Ini close candlenya masih sekitar 1 jam 47 menit lagi ya. Kalau close candlenya bisa buntut lagi, maka kemungkinan di next candle H4 harga Bitcoin berpeluang untuk bergerak turun dulu ya teman-teman. Nah, sementara ini kalau kita lihat di time frame H4 ya, harga Bitcoin masih bermain di supply area yang ada di sini ya teman-teman, di kisaran 64.500 sampai 65.400 ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya nanti supply area ini di breakout dan harga bergerak ke atas lagi, maka kita wajib memperhatikan supply area selanjutnya, yaitu di kisaran 66.100 sampai 67.200 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya harga Bitcoin naik ya sampai ke supply area yang ada di sini teman-teman, maka di sini bisa menjadi peluang entry sell yang sangat menarik ya teman-teman. Kemungkinan besar harga Bitcoin bisa mantul dulu dari supply area yang ada di atas sini. Nah, sekarang mari kita lihat sudut pandang Bitcoin dari time frame weekly-nya ya, teman-teman. Kalau kita lihat di time frame weekly bahwa struktur market Bitcoin ini masih cenderung bearish ya, teman-teman, dan belum membentuk adanya struktur market bullish. Jadi artinya secara big time frame ini masih didominasi oleh seller ya, teman-teman. Dan kenaikan harga Bitcoin saat ini kemungkinan besar masih hanya sebuah koreksi ya, teman-teman. Dan kemungkinan harga Bitcoin masih bisa melanjutkan pergerakan turunnya lagi ya, kalau kita lihat di time frame weekly ini teman-teman. Nah, kalau berdasarkan time frame ini ya, saya udah menarik Fibonacci ya dari high yang ada di sini 82.800 sampai low yang ada di sini 57.800. Di sini kita akan menemukan golden ratio Fibonacci 50% sampai 61,8%, yaitu di area kisaran 70.300 sampai 73.200 ya teman-teman. Dan di dekat Fibonacci 50% di sini ada supply area ya yang saya gambar di time frame yang lebih kecil ya, di time frame H4. Di sini area supply-nya di kisaran 70.500 sampai 71.700 ya teman-teman. Jadi menurut saya kalau harga Bitcoin ini nantinya akan koreksi naik, maka koreksi naik maksimum kemungkinan sampai di supply area sini ya teman-teman. Di dekat-dekat sini baru kemungkinan harga Bitcoin bisa melanjutkan pergerakan turunnya lagi ya teman-teman.
Jadi level area supply ini adalah kenaikan maksimum ya teman-teman, tapi saya nggak tahu apakah harga Bitcoin akan naik sampai supply area ini, atau mungkin dia cuma naik sampai 38% lagi, baru kemudian harga lanjut bergerak turun lebih jauh lagi ya teman-teman. Jadi itu kemungkinannya. Nah kalau berdasarkan time frame ini, target penurunan Bitcoin yang paling dekat itu ada di level 54.800 dolar ya teman-teman, yaitu adalah di lower area demand yang ada di sini ya teman-teman. Dan saya masih optimis bahwa harga Bitcoin masih bisa turun lebih jauh lagi ya di kisaran ini 54.800 atau 56.700 dolar ini ya teman-teman. Di sini kenapa saya tulis optimis 1, karena ini adalah optimis yang paling yakin ya teman-teman, harga Bitcoin masih berpeluang untuk turun sampai 56.700 dolar. Nah, angka 55% ini saya hitung dari all time high-nya ya, teman-teman, dari 126.000 dolar. Itu turun 55%, itu ada di kisaran 56.700 dolar. Nah, kalau kita bandingkan siklus bear market Bitcoin di 3 siklus terakhir ya, teman-teman, itu rata-rata harga Bitcoin turun dari ATH-nya sekitar 70 sampai 80% ya, teman-teman. Jadi makanya saya masih yakin kalau di tahun bear market ini paling nggak at least 55% ini akan sampai ya. Karena kalau kita lihat rata-ratanya itu di sekitaran 80 sampai 70 ya. Nah, bahkan optimis 2 di kisaran 60% di 50.400, kemungkinan besar ini mungkin masih bisa dicapai ya teman-teman oleh Bitcoin ya. Tapi saya nggak perlu ngejar sampai optimis 2, mungkin kalau Bitcoin turun sampai optimis 1 di kisaran ini, saya akan take profit entry short saya, dan kemudian saya akan berbalik arah mencari peluang entry buy-nya ya teman-teman. Karena biasanya habis bear market, nanti Bitcoin akan masuk ke fase sideways dulu ya teman-teman. Sideways lama, baru nanti dia akan melanjutkan pergerakan naiknya lagi di bull market ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa gambar dulu ya untuk level-levelnya di time frame weekly 54.866, kemudian 52.500 dolar ya, ini ada support weekly selanjutnya. Dan support weekly bawahnya lagi di kisaran 49.677 dolar ya teman-teman. Nah untuk area demand di bawahnya lagi ini jauh banget sih, di kisaran 43.944 sampai 41.345. Kalau saya agak pesimis ya kalau bear market Bitcoin bisa turun sampai level 40 ribuan dolar ini ya. Kalau misalnya di level optimis 1 dan optimis 2 ini saya masih cukup yakin ya teman-teman kalau harga Bitcoin masih berpeluang turun ya untuk sampai area ini. Dan analisa penurunan ini menurut saya masih valid sampai akhir tahun besok ya, bulan Desember ya. Kalau bulan Desember harga Bitcoin masih belum nyampe ke area ini, maka kemungkinan besar udah nggak valid lagi ya teman-teman. Nah sekarang kalau kita lihat di time frame daily ya teman-teman, bahwa beberapa candle terakhir ini ada buntut atasnya atau wick atas ya. Bahkan di hari Minggu kemarin ini candlenya ada wick atasnya ya, dan bodinya ini bearish ya teman-teman. Ini adalah bentuk dari candle bearish pin bar ya teman-teman. Tapi di hari Senin ini harga masih mencoba untuk push naik lagi. Dan kita lihat aja close candle besok pagi ya. Kalau close candlenya masih ada buntut atasnya lagi dan bodinya kecil, maka kemungkinan di hari berikutnya harga Bitcoin berpeluang untuk bergerak turun lagi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya close candlenya ini bullish sempurna, maka kemungkinan harga Bitcoin masih berpeluang untuk naik sampai ke supply area yang ada di kisaran sini ya teman-teman. Dan di supply area ini kita bisa mencari peluang entry sell-nya ya teman-teman. Nah kemudian buat teman-teman yang mau entry short dan mau swing Bitcoin ya, karena kemungkinannya harga Bitcoin kalau turun masih bisa jauh ya sampai level 56.000. Untuk penempatan stop loss-nya paling nggak teman-teman bisa taruh di atas dari supply area yang atasnya lagi ya, biar entry-nya lebih aman teman-teman. Dan untuk supply area ini, untuk batas atasnya itu di kisaran 71.600 ya. Atau kalau mau lebih aman lagi teman-teman bisa taruh di atasnya Fibonacci 61,80% di 73.300 dolar ya teman-teman di sini ya untuk SL-nya ya. Tinggal pilih bisa pakai yang 73.000 atau 71.300 atau di 75.000 ya teman-teman di sini ya untuk stop loss-nya ya. Nah, kenapa di 75.000? Karena kalau kita lihat di sini di time frame H4 di sini ada area supply juga ya sebetulnya di sini. Kemungkinan besar kalau harga naik ke sini ini udah di Fibonacci juga 61,8 dan ini area supply-nya, dan kemungkinan besar harga bisa bergerak turun lebih jauh lagi ya. Tapi kalau menurut saya kemungkinan besar ya harga Bitcoin mungkin kalau naik sejauh-jauhnya naik ya paling sampai supply area ini kisaran 70 ribuan dolar baru dia bisa melanjutkan pergerakan turunnya lagi teman-teman. Atau skenario selanjutnya bisa aja seperti
seperti ini ya. Dia naik, turun, kemudian dia break supply area ini. Dan di sini dia cuma fake out ya teman-teman. Dan ternyata harga Bitcoin dia lanjut bergerak turun lagi teman-teman. Karena kalau kita perhatikan dari pergerakan sebelumnya, harga Bitcoin suka memainkan manipulasi ya teman-teman. Seakan-akan ketika harga breakout supply areanya, harga mau trending lebih jauh lagi, dan ternyata dia hanya manipulasi dan harga kembali bergerak turun lagi sesuai narasinya di tahun 2026 ini bahwa bear market ya teman-teman. Nih kalau nggak percaya teman-teman bisa amatin ya dari pergerakan turun dari atas ini ke bawah ya. Kemudian harga Bitcoin ini sempat bergerak naik ke atas ya teman-teman. Dia naik, kemudian dia naik. Dia breakout supply area di sini ya teman-teman nih. Dia breakout nih di sini. Nah ini kan kayaknya udah mau trending lagi ya, naik gitu ya. Tapi ternyata di sini dia cuman manipulation ya, sideways sebentar. Kemudian dia harga lanjut drop lagi cukup kencang ya teman-teman ke bawah. Nah, kemungkinan besar pergerakan harga Bitcoin saat ini kondisinya mungkin bisa mirip-mirip ya, kayak modelan yang ada di sini, teman-teman. Jadi kita harus tetap waspada ya. Jadi sekali lagi saya ingetin ya, teman-teman, bahwa di tahun 2026 ini adalah tahunnya bear market. Jadi kemungkinan besar kalau harga Bitcoin dia bergerak naik ya, ini perlu waspada, jangan terlalu FOMO juga. Karena bisa aja endingnya harga Bitcoin nanti dipukul turun lagi ya, teman-teman, ke bawah lagi. Oke, teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk analisa dan mapping Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di Bitcoin ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye-bye guys. Thank you.